Salam dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali ke kebaktian online kita pada pagi ini. Terpujilah nama Tuhan karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita di sepanjang waktu yang amat sukar bagi kita pada waktu ini. Ketika kita menghadapi satu wabak yang sangat besar kesannya kepada kehidupan manusia. Secara pribadi saya juga merasa kesannya, tetapi saya sangat percaya dan yakin Tuhan Yesuslah yang menjadikan kita kuat untuk menempuhi segala apa yang kita tempuhi ketika ini. Saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, marilah kita sama-sama datang menyembah Tuhan pada pagi ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sebagai satu gereja datang kepadamu pada pagi ini Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan, dapat kami rasakan ya Tuhan. Di situ juga Engkau akan terus menjamah kami, menjamah hati kami. Melalui obat ini juga ya Tuhan, Engkau telah memberi kami satu pemikiran yang luas, pemikiran yang mempunyai kesadaran bahwa kuasa-Mu yang terlebih besar, yang di atas segala-galanya dalam kehidupan ini Bapa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini Tuhan, dimanapun semua ahli gerejamu dan umat Tuhan menyembah Engkau pada pagi ini. Engkaulah Tuhan yang akan terus berkuasa dan berkarya di atas semua pujian dan persembahan kami, termasuklah firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan barisan hadapan yang terus memperjuangkan keamanan dan kesejahteraan kehidupan di negara kami ini Bapa. Dan begitu juga di dunia ini Tuhan. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selagi melindungi kami. Tuhan, begitu juga kami mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang di dalam pemerhatian, orang-orang yang di dalam pemeriksaan, apapun kesehatannya Tuhan, di situ kuasa-Mu tetap berkuasa di atas segala penyakit mereka, berkuasa di atas segala kemungkinan Bapa. Engkau punya kuasa di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa di atas segala penyakit, Engkau berkuasa di atas segala kecelakaan, Engkau berkuasa di atas segala bahaya di depan kami. Oleh itu Tuhan, kami minta diri kami dikuduskan dan disucikan pada pagi ini Bapa. Kami semua ingin terus memuji dan memuliakan Engkau dalam apapun jua keadaan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
to life. I am yours, forever yours. God, here and now, God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have.
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi dimanapun kita berada, dan saya percaya lewat firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan diberkati, kuatkan dan diteguhkan dalam iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun kita berada, baik secara pribadi, baik bersama dengan keluarga kita, untuk mengambil masa berdoa, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir dan Dia akan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kesempatan yang sangat baik di mana kita dapat bersama-sama untuk membangun iman kita secara pribadi dimanapun kita berada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita, saya ambil daripada kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan saya akan membacakan bahagian ini dengan suara dapat didengar dengan terjemahan bahasa Malaysianya. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di mana tulisan di atas bahagian ini berkata, Allah berjanji menyelamatkan umat-Nya. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Hai Israel, demikianlah firman Tuhan yang telah menciptakan kamu. Janganlah takut, aku akan menyelamatkan kamu. Aku telah memanggil kamu dengan nama kamu. Kamu milikku. Apabila kamu menyeberangi laut yang dalam, aku akan menyertai kamu. Kamu tidak akan tenggelam dalam kesusahan. Apabila kamu melalui api, kamu tidak akan terbakar. Kamu tidak akan dicelakakan oleh cubaan yang berat. Ayat 3, Akulah Tuhan, Allah kamu, Allah Israel, Allah yang suci, yang telah menyelamatkan kamu. Aku akan menyerahkan Mesir untuk menebus kamu. Aku akan menyerahkan Ethiopia dan Sebia untuk membebaskan kamu. Aku akan menyerahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kamu. Karena kamu berharga bagiku dan karena aku mengasihi serta mengedahkan kamu. Janganlah takut, karena aku menyertai kamu. Dari timur dan barat, aku akan membawa anak cucu kamu pulang. Aku akan menyuruh negeri di utara melepaskan mereka dan negeri di selatan membebaskan mereka. Biarlah umatku pulang dari negeri-negeri jauh, dari segala pelosok dunia. Merekalah umatku. Aku telah menciptakan mereka untuk memuliakan aku. Inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat bahagian Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, ianya adalah satu firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat-Nya, yaitu umat Yahuda ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Saat mereka berada di tempat itu, mereka putus asa, kecewa, kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan mereka. Tuhan berfirman melalui perantaran Nabi Yesaya, supaya umat Yahuda jangan melihat kepada keadaan yang ada dengan berkata, Janganlah takut, karena aku akan menyelamatkan kamu. Aku telah memanggil kamu dengan namamu, kamu milikku. Jadi jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, jika Tuhan berkata, janganlah takut, itu berarti Tuhan sudah menjamin keselamatan kita.
Artinya kita tidak perlu takut terhadap siapapun atau keadaan dan kondisi apapun, karena perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Itu sebabnya Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita melihatkan firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, "Kamu berharga di mataku." Kalau terlihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, di mana bahagian ini mengatakan di dalam ayat yang keempat berkata, "Aku akan menyerahkan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kamu, karena kamu berharga bagiku, dan karena aku mengasihi serta mengendahkan kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, jelas di dalam ayat ini Allah berfirman kepada umatnya, khususnya suku Yahuda itu, memperingatkan mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan yang dikatakan berharga baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kalimat berharga, ianya menyatakan nilai, ada ianya barang dan sebagainya. Kalau kita katakan, oh, barang ini adalah satu barang yang berharga, berarti dia adalah satu barang yang sangat bernilai. Maka itu, di dalam hidup kita sebagai umat manusia, kita perlu sadari bahwa kita adalah umat ciptaan Tuhan yang dianggapnya sangat bernilai di hadapannya. Sehingga Ia telah rela menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus mati bagi kita, walaupun kita adalah manusia yang berdosa. Karena itu di dalam kita merenungkan bahagian firman Tuhan ini, ingin saya membawa kita untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Apakah sebabnya kita berharga di mata Tuhan? Mengapa Allah berfirman kepada umatnya suku Yahuda itu, mereka adalah berharga baginya? Karena yang pertama, kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah alasannya mengapa kita, mengapa kamu, mengapa semua umat-umat Kristen dan umat-umat manusia ini sebenarnya berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Ahad lepas saya telah membawa kita mendengar atau menungkan firman Tuhan yang bertema hidup untuk Kristus. Ya, kita adalah milik Kristus dan kita hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Dan itulah sebabnya kita sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, di sana menyatakan bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darahnya, yaitu darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Dan itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Bukan dibeli dengan emas perak, tapi dengan darah Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah darah Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya melalui penebusannya, Tuhan ingin bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Ia ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan memilih kita apa adanya, menebus dan menjadikan kita berharga baginya.
supaya hidup kita dipakai secara supernatural di dalam tangannya. Kalau terlihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Sebagai manusia, kita tidak dapat atau tidak sanggup mencari Tuhan tanpa Tuhan yang lebih dahulu mencari dan memilih kita, supaya kita hidup sesuai dengan rencananya yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat betapa kasihnya Allah bagi kita, itu menunjukkan memandang kita sungguh berharga di matanya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, sama seperti Tuhan memilih Abraham dan menetapkannya menjadi bapa banyak bangsa. Oleh karena iman, kesetiaan dan ketaatannya menantikan janji Tuhan, maka Abraham mendapatkan keturunan di usianya yang lanjut. Bahkan melalui keturunannya, bangsa-bangsa di muka bumi mendapat berkat. Namun, janji dan berkat Bapa kepada Abraham hanya dapat digenapi dan dialami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat, supaya di dalam Dia berkat Abraham digenapi dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga dan berhak menerima janji Bapa karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita milik Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan membantu pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja kita. Hidup ini akan mempunyai nilai jika kita menjadi berkat bagi orang lain. Abraham menerima janji secara supernatural bagi keturunannya bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang dan pasir ketika dia sama sekali belum memiliki anak. Namun dia tetap percaya, taat dan setia menantikan janji Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan janji kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah respon iman dari kita untuk percaya, taat, dan setia terhadap janjinya. Apa yang Abraham alami menjadi contoh bagi kita. Ketika secara natural, situasi dan kondisi mustahil dan tidak ada harapan, maka pada saat itulah kuasa supernatural Tuhan yang dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Pada saat Abraham dan Sarah sudah tiada ada harapan apa-apa, Tuhan memberikan keturunan sebagai penggenapan janji. Itulah Ishak. Dari Ishak maka lahirlah Yakub yang kemudiannya menjadi Israel. Jemaat Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan karena kita berharga baginya. Bukan berdasarkan penilaian orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri memilih dan mengenal kita. Tuhan tahu dan mengenal diri kita yang sebenarnya. Dan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya apapun perkataan dan perilaku orang lain terhadap kita, jangan kecil hati atau kecewa. Karena kita tetap berharga, mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 yang telah kita baca tadi, jika kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi dan menimpa kita, kita tidak akan terlepas dari perlindungan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan yang menjamin dan berhak sepenuhnya atas hidup kita. Dan inilah sebabnya hal yang pertama, mengapa kamu berharga di mata Tuhan? Mengapa saya dan Anda berharga di mata Tuhan? Karena kita ini adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, kamu berharga di mata Tuhan. Maka itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Karena kita adalah
pribadi yang berharga di mata Tuhan, maka itu dia sanggup, mampu mengubahkan keadaan kita daripada kutuk menjadi berkat. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, kita akan alami sama seperti yang Yusuf alami. Sekalipun orang lain merekayasa hal-hal yang jahat dan buruk, bahkan mendatangkan kutuk atas hidup kita, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita asalkan kita tidak mengalami kepahitan dan kekecewaan. Karena menolak hidup dalam kepahitan adalah kunci kita akan mengalami berkat supernatural itu. Tindakan kita untuk menolak hidup di dalam kepahitan dan kekecewaan itu membawa kita menikmati berkat Allah yang luar biasa. Tuhan akan mengubahkan keadaan sehingga orang-orang yang membangun akan datang. Dan orang-orang yang merompak dan merosak akan kita tinggalkan atau pergi. Orang mungkin boleh melupakan kita, tetapi nama kita tertulis di tangan Tuhan. Justru dalam keterbatasan kitalah Tuhan akan melakukan segala sesuatu dengan tanpa batas. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa karena Ia melihat keadaan kita secara supernatural dan bukan keadaan kita yang natural. Dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang keempat, Yesaya 43, Tuhan akan mengubahkan keadaan kita asalkan kita sepenuh hati untuk merendahkan diri kita di hadirat-Nya. Dia telah memanggil kita dengan nama kita, katanya di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Karena aku mengasihi serta mengedahkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah hal yang kedua. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Yang ketiga, kita berharga di mata Tuhan. Karena untuk itulah kita harus memberitakan kemasyhuran Tuhan dan menyatakan kerajaan-Nya. Karena saya dan Anda berharga di mata Tuhan. Dia telah memilih kita, Dia telah memanggil kita, Dia telah menetapkan kita dengan tujuan untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan dan menyatakan kerajaan-Nya di dunia ini dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, kalau berbicara tentang bahagia ini, kadangkala kita katakan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup dan sebagainya. Lihat saja saat Allah memanggil Musa. Dia katakan, aku adalah orang yang tidak fasih berbicara. Namun Allah memanggil dia. Allah memilihkan dia untuk membawa umat Israel keluar daripada Mesir. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Paulus berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Kita ada karena Tuhan melihat dan memilih kita berdasarkan perjanjian yang Tuhan buat atas hidup kita. Dia mengasihi kita dan memilih kita untuk tujuannya yang besar. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 juga di sana memperingatkan kita. Ingatlah bahwa semua kelebihan yang kita miliki, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, akal budi, jabatan, harta, dan kekayaan, semuanya itu semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita yang kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena kita berharga, maka Tuhan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena jika kita tidak taat, maka itu berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Karakter yang tidak dewasa adalah celah yang indah bagi roh pemberontakan. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh dewasa secara rohani. Di dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan kita dipilih, dipanggil
ditebus dan diberkati oleh Tuhan adalah supaya kita pergi memberitakan kemasyhuran Tuhan dan bersaksi tentang kemuliaan-Nya sehingga kerajaannya dapat dinyatakan di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, kita berharga di mata Tuhan. Hal itu bukan hanya berlaku secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati dan berharga di mata Tuhan. Tuhan memilih kita karena hanya kita yang sanggup menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, inilah hal yang sangat indah buat kita. Yang keempat, kita berharga di mata Tuhan karena kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan supaya kita diberkati. Inilah keindahan hidup sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil daripada berbilang suku, bangsa, dan budaya. Tetapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita dikatakan satu keluarga, satu tubuh di dalam Kristus. Maka sangat indah hidup kita di dalam Tuhan. Maka itulah kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan akan memerintahkan berkat atas hidup kita. Dan hal itu dimulai dari kesatuan dalam keluarga. Jika suami istri dan anak-anak hidup rukun, sehati dalam kasih bersama, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Jika kita sehati di dalam keluarga, maka kita juga akan sehati di dalam gereja sebagai jemaat Tuhan. Jika kita memiliki kesehatian bersama dalam iman dan sehati dalam roh, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengalami penerobosan dalam doa-doa kita. Sehingga pintu-pintu yang tertutup akan terbuka oleh karena kesatuan hati di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasih. Jika Tuhan memilih kita, itu berarti Tuhan juga memilih keluarga kita. Tuhan memilih gereja kita. Itulah sebabnya di dalam persekutuan apapun, latar belakang kita, status sosial dan sebagainya, kita tetap sama nilainya di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang membedakan. Jika kita sehati dan seroh, maka tak ada yang akan mengecewakan kita. Tak ada kepahitan, tak ada dendam, tak ada iri hati, benci apapun. Karena kita semua telah dipilih oleh Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sadarlah dan ketahuilah kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita berharga di mata Tuhan, Dia tetap memperhatikan kita, Dia tetap memperdulikan kita, Dia siap sedia menolong dan memberkati kita. Sekian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia-Mu yang sangat terbukti bagi kami. Di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diperingatkan oleh firman-Mu. Di mana kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu. Engkau berfirman kepada umat-Mu, kamu berharga di mataku. Kami adalah umat milik-Mu. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Yang sudah Engkau beli. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Kami bersyukur ya Tuhan. Namun pun kami adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak punya apa-apa, tapi di pemandangan-Mu kami berharga. Maka itulah kami percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang hidup tetap memperhatikan, tetap melihat dan mengenali kami. Karena Engkau telah memanggil kami dengan nama kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa atas firman-Mu
yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang Maha Hadir ada bersama dengan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu mengenal pribadi mereka. Maka itu Bapa Surgawi, hamba berdoa mohon berkat-Mu turun di atas mereka pada saat ini ya Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang daripada Engkau berikan kepada mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Engkau adalah jawaban bagi mereka. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah Engkau terus melindungi dan menaungi jemaat-Mu di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Bungkusi mereka di dalam kuasa-Mu, agar kuasa-kuasa dunia ini, kuasa iblis, kuasa penyakit, virus COVID-19 ini tidak dapat menyentuh tubuh jemaat-Mu. Baik waktu mereka berada di dalam rumah mereka, baik waktu mereka berada di luar dan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau tetap melindungi mereka. Karena kami adalah umat-Mu yang berharga di mata-Mu. Engkau telah berfirman, jangan takut, bahwa Engkau telah berkata Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau berkati jemaat-Mu dalam segala keperluan harian mereka. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Usaha, pekerjaan, penyagaan mereka, kebun ladang mereka Tuhan Engkau berkati. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dan mencari pekerjaan dan berusaha untuk memenuhi segala keperluan harian mereka. Engkau berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dan sumber segalanya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus hamba berdoa. Biarlah firman-Mu ini mengambil tempat dalam hati kami. Walaupun hamba-Mu berhenti di sini. Roh Kudus Engkau berbicara langsung kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawabkannya sesuai dengan kehendak-Mu tepat pada waktu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa ke Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Gereja juga boleh dihubungi melalui nombor ini. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan boleh dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Ia juga boleh dihantar melalui cek, deposit tunai atau online bank transfer ke gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan Bantahari Gereja Deacon Richard sekiranya Anda telah memberi persembahan dan persepuluhan Anda. Kami di BM Pelita juga ingin mengucap selamat hari jadi kepada mereka yang lahir pada bulan Julai. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian sahaja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini untuk berita gereja setiap minggu. Rekaman khotbah sebelum ini juga ada dalam channel ini. Syukur dan terima kasih di atas persatuan dan ibadah kita pada pagi ini. Kiranya kuasa Roh Kudus akan terus diam di dalam hati kita, sebab Dialah yang akan terus memberi kita kekuatan, ketabahan dan keyakinan untuk melangkah hari esok. Dimanapun engkau berada, diberkatilah seluruh seisi rumahmu. Begitu juga kita jangan lupa menjaga kebersihan dan menjaga jarak sosial kita apabila kita pergi keluar ataupun berada di tempat awam. Kita jaga kita sebab kehidupan ini kita hidup hanyalah untuk Tuhan. Diberkatilah engkau, Tuhan terus lindungi kita. Dan kita akan terus menyembah Tuhan selama